Bos KF-21 ragu Indonesia bisa bangun jet tempur sendiri. Keikutsertaan Indonesia dalam program pembangunan jet tempur KF-21 dengan Boramai kembali dipertanyakan oleh Korea Selatan. Direktur Umum Program KF-21 Jung Kwang-seon meragukan Indonesia pada akhirnya mampu membangun jet tempur itu di dalam negeri. Hal itu diungkapkan Jung dalam sebuah wawancara yang diunggah di YouTube. Menurutnya membangun jet tempur bukan persoalan sederhana, butuh proses yang panjang. Dan Indonesia disebut belum memiliki pengalaman sama sekali dalam membangun platform yang sangat kompleks tersebut. Jung mencontohkan Korea Selatan sebelum membangun T-50. Mereka telah membangun sedikitnya 300 pesawat tempur dengan lisensi. Bahkan dengan pengalaman itu, Korea Aerospace Industry harus mendapatkan bantuan penuh dari Lockheed Martin. Hal lain yang membuat Jung ragu Indonesia bisa membangun KF-21 sendiri adalah sedikitnya jumlah teknisi yang saat ini sedang berlatih di Korea Selatan. Mantan pilot tempur Angkatan Udara Korea Selatan ini mengatakan saat ini ada 40 insinyur Indonesia sedang menjalani pelatihan di KAI. Dia menyebut jumlah itu sangat sedikit. Apa yang bisa dilakukan dengan 40 insinyur? Pernyataan Jung ini berbeda dengan apa yang dia sampaikan kepada wartawan Indonesia Next Generation Journal November lalu. Saat itu Jung mengatakan lewat kerjasama ini Indonesia bisa mendapat pengetahuan tentang pengembangan jet tempur dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan Korea Selatan yang perlu waktu lebih lama mempelajarinya. Dia menyebut Indonesia akan punya daya saing kelas dunia dalam dunia dirgantara. Jung menambahkan bakal ada potensi ekspor bersama KF-21 Boramai. Tentunya ketika pesawat sudah diproduksi, dia juga yakin Indonesia dan Korea Selatan bisa menembus pasar. Alasannya ada kebutuhan mengganti jet tempur generasi 4 di sejumlah negara. Dalam wawancara terbarunya, Jung juga kembali memberikan sorotan terkait masalah pembayaran yang belum juga kunjung selesai, juga mendapat sorotan. Dia mengingatkan Indonesia tidak akan menerima data teknis dan teknologi apapun terkait KF-21 sampai mereka menyelesaikan masalah pembayaran sepenuhnya. Bahkan Indonesia tidak akan menerima prototipe pesawat kelima yang dikenal KF-21 jika masalah keuangan belum beres. Pernyataan ini juga hampir bersamaan dengan munculnya prototipe KF-21 kelima yang tidak dipasangi bendera Indonesia. Dia juga menegaskan dengan saham 20% dalam program tersebut, Jakarta tidak akan menerima teknologi tempur. Menurutnya hal itu tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan antara pemerintah Korea Selatan dan Indonesia. Ini bukan pertama kalinya sorotan negatif dari sejumlah pihak di Korea Selatan muncul terkait keikutsertaan Indonesia dalam program pembangunan pesawat yang awalnya dikenal sebagai KFX atau IFX tersebut. Bahkan sejak pembangunan prototipe belum dimulai, sejumlah pihak menyebut Indonesia menjadi beban dalam program tersebut. Ada juga desakan agar Seoul mengeluarkan Jakarta dari pembangunan KFX. Salah satu yang disoroti pada masa lalu adalah keengganan Amerika mentransfer sejumlah teknologi kunci seperti radar AESA, radar jammer, dan IRST. Mereka menilai keberatan itu karena keberadaan Indonesia dalam program. Sorotan semakin tajam ketika terbukti Indonesia menunggak angsuran kewajiban hingga hampir 7 triliun rupiah. Namun kabar terakhir pada 2022 ini Indonesia sudah mulai mencicil kewajibannya itu. Indonesia sendiri masih yakin KF-21 pada akhirnya akan memperkuat Angkatan Udara Indonesia. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra baru-baru ini pesawat itu akan menjadi bagian dari sistem pertahanan udara nasional. Menurut Herindra, keberhasilan penerbangan perdana KF-21 Boramai merupakan bentuk nyata dari keberhasilan pengembangan pesawat tempur ini di Korea.